ada bedanya antara filsafat dan falsafah. Falsafah biasanya digunakan kalau dalam bahasa Indonesia. Falsafah itu digunakan untuk lebih menunjukkan sistem pemikiran ya, yang dihayati. Itu lebih seperti ideologi barangkali ya. Itu seperti ideologi. Sistem gagasan dasar mengenai kehidupan yang dihayati sebagai pegangan gitu ya. Ideologi. Maka orang bisa bicara falsafah Jawa, falsafah. Kalau agama berarti Buddhis, Kristiani, Islam gitu kan ya, falsafah. Itu lebih ideologi, atau kadang-kadang juga bisa ada kata lain yang worldview itu falsafah, itu gambaran dunia, artinya gagasan-gagasan pokok mengenai hidup itu apa, manusia itu apa, dunia itu apa, dan sebagainya gitu. Yang bisa beda-beda kan, ala Jawa beda, ala Barat beda, dan seterusnya. Nah itu biasanya disebut falsafah. Nah kalau filsafat itu lain. Filsafat itu bagaimanapun, ya ini mau disebut ilmu, tapi kan gara-gara ini nih, dia memang induknya ilmu, jadi apa ya, dia mau melahirkan ilmu-ilmu yang kecil-kecil gitu kan, di kemudian hari dalam evolusi perkembangannya kan. Tapi filsafat sendiri sebagai ilmu memang beda dari ilmu-ilmu empiris. Maka mungkin lebih tepat kita pakai kata yang agak di luar ya, ilmu-ilmu empiris ya. Refleksi barangkali ya, ini perenungan ya, ya ilmiah tentunya gitu kan. Refleksi rasional, kritis, refleksi rasional, kritis, dan radikal atas hal-hal pokok atau hal-hal mendasar. Sebutlah pokok, atas hal-hal pokok dalam hidup. Akan saya jelaskan bagian per bagiannya. Ini refleksi bukan dalam artian pantulan seperti yang umumnya di ini. Karena refleksi itu ada dua artinya, pantulan memang, tapi juga refleksi perenungan deh, perenungan atas kehidupan. Sebenarnya inti ringkasnya filsafat adalah perenungan atas hal-hal penting ya, hal-hal mendasar dalam hidup. Sebenarnya kurang lebih seperti itu, dia perenungan. Agak beda dari ilmu yang lain yang kebanyakan itu eksperimentasi ya. Kalau sains itu kan tentu ada unsur renungannya, tapi unsur percobaan dan segala macamnya besarnya. Eksperimentasi kalau sains. Kalau dalam filsafat ini ya perenungan aja sih. Perenungan di sini memang agak beda dengan sains umumnya. Oke, di situ perenungan tuh relatif, dengan demikian agak bebas anunya ya. Sifatnya tuh sebagai renungan tuh bebas sekali. Maka hampir tidak, tentu filsafat sudah melahirkan tradisi tersendiri, tradisi keilmuan tersendiri. Akan tapi sebetulnya filsafat adalah wilayah yang cukup bebas gitu untuk berpikir. Dari sudut itu perenungan itu berarti pemikiran bebas. Dia bilang ini pemikiran bebas, free thinking. Pemikiran bebas.
Artinya dasarnya itu pemikiran bebas yang tidak berdasarkan wahyu, tradisi atau apapun, tapi semata-mata berdasarkan common sense, rasional. Maka disebut refleksi rasional karena semata-mata dasarnya ini masuk akal apa nggak masuk akal gitu loh. Masuk akal atau tidak masuk akal gitu. Jadi pada titik ini tidak mesti ada kaitannya dengan wahyu kitab suci atau apapun gitu ya. Meskipun memang di abad-abad pertengahan aktivitas filsafat erat terkait pada dunia teologi ya, baik dalam dunia Kristiani maupun dalam dunia Islam, erat sekali dengan agama di abad-abad pertengahan. Tapi sebelum abad pertengahan dan sesudah abad pertengahan praktis itu menjadi arena bebas, berpikir bebas gitu kan ya. Pokoknya asal masuk akal aja dan memang secara argumentatif bisa dipertanggungjawabkan gitu dan mendasar gitu. Rasional maksudnya adalah betul-betul hanya bersandar pada rasionalitas, nalar. Kritis ini bagaimanapun orang suka bilang bahwa filsafat itu seni bertanya karena sebetulnya filsafat pada titik itu mempertanyakan apapun juga gitu tanpa tabu gitu ya. Ini tak ada tabu untuk dipertanyakan. Artinya tidak ada tabu untuk tidak dipertanyakan gitu. Jadi apapun bisa dipertanyakan dalam filsafat itu. Segala hal bisa dipertanyakan dan tidak tabu dalam hal itu. Maksudnya apa? Biasanya kan orang misalnya apa? Orang apa yang biasa dianggap tabu ya? Yang tidak dipersoalkan biasanya apa ya? Yang orang malas bertanya, orang takut bahkan bertanya, mempertanyakannya apa ya? Apa? Mitos, iya, mitos masih sih dipertanyakan, tapi apa tadi? Yang gaib. Ya ekstrimnya misalnya Tuhan, itu yang paling ditakuti untuk dipertanyakan gitu kan. Nah, orang biasanya takut kualat, takut dosa atau apa gitu kan, mempertanyakan Tuhan. Dalam dunia filsafat, hampir semua filsuf mempertanyakan mengenai Tuhan gitu kan, terutama filsuf modern gitu, mempersoalkan mengenai Tuhan. Jadi nggak ada tabu di situ. Tuhan, seks, apalagi yang biasa tabu itu sih, hal-hal yang suci lah apa gitu ya, itu tuh dalam filsafat semua bisa dipersoalkan dan dipertanyakan. Kritis apapun dipertanyakan gitu kan ya. Apapun dipersoalkan. Maka dari sudut itu sebetulnya kalau orang mau apa ya, belajar filsafat, maka risikonya dia menjadi gelisah gitu kan. Karena segala hal yang sederhana jadi rumit gitu. Misalnya kita bilang bahwa apa namanya, cangkir ini ada, map ini ada, dan semua Anda ada di situ, kursi ini ada. Ya sudah kan? Enggak. Orang filsafat bilang ada itu apa gitu kan. Wah, itu kan artinya itu hal yang dalam kehidupan sehari untuk banyak orang, ya mereka take for granted bahwa ya udahlah gitu kan ya. Kita tahu ada itu apa. Tapi tidak. Kalau orang filsafat mulai bertanya, ada itu apa ya, dan kenapa juga mesti ada? Kenapa segala hal itu tidak ada aja gitu ya? Kenapa kok jadi ada gitu ya? Gitu kan ya? Dan yang ada itu apakah hanya yang material saja kayak gini-gini, atau ada lapisan-lapisan lain juga ada? Sampai kemana-mana, Tuhan itu sungguh ada atau tidak ada, dan seterusnya gitu. Wah, itu kemana-mana. Maka umumnya belajar filsafat malah meruwetkan sih kalau dari sudut itu.
meruwetkan. Kalau orang dalam krisis kehidupan dan pengen ketenangan, sebaiknya jangan belajar filsafat. harus ke pemuka agama atau ke orang bijaksana atau apa gitu loh. Ya, gitu jadi. Dalam hal itu konsekuensi dari mempersoalkan segala hal memang semua jadi rumit ya. Cinta misalnya gitu ya, udah cinta tuh kita mengalaminya sebagai sesuatu yang memang istimewa, menyenangkan dan menggetarkan dan segala. Tapi orang filsafat akan bertanya sesungguhnya apa itu cinta gitu. Dan banyak filsuf yang memikirkan sebetulnya apa itu cinta sampai apakah pada akhirnya mungkin cinta itu gitu kan ya, dan ada tahap-tahap cinta dan segala macam. Panjang urusannya gitu. Padahal dalam hidup sehari-hari ya udahlah orang kesetrum jatuh cinta gitu, udahlah gitu. Seperti itu. Jadi itu konsekuensi dari kekritisan. Nah pada titik ini sebetulnya ya orang juga bisa mengatakan ngapain sih mempersoalkan begitu banyak hal, udah aja ikut arus dan jalanin aja kan. Ya, tapi kita juga bisa bertanya kepada anak-anak, kenapa juga mereka tuh selalu bertanya gitu. Anak kecil itu by nature selalu bertanya dan tidak bisa dibendung gitu ya, dan tidak ada jawabannya mengapa gitu kan ya. Kenapa tanya-tanya? Enggak, itu kodratnya dia harus bertanya gitu kan. Kodrat ketika nalar mulai terbuka gitu, dia akan bertanya, dan pada titik tertentu nalar itu tidak bisa ditutup, tidak bisa dibungkam oleh dogma apapun. Sebenarnya nalar itu nggak bisa dibungkam. Kita tidak bisa pura-pura tidak punya nalar gitu loh, itu kan nggak bisa. Kecuali kalau terus diancam, ditakut-takutin segala macam, ya akhirnya kita ya udahlah nggak usah dipakai lah gitu ya, dan nggak usah tanya-tanya gitu. Tapi bahwa itu begitu kodrati, bahwa itu begitu built-in dalam hidup manusia, itu nampak sekali pada dunia anak-anak yang sangat polos. Maka pada titik itu sebetulnya filsafat hanyalah kepanjangan dari naluri kanak-kanak untuk mempertanyakan terus-menerus apapun yang mereka alami gitu dari sudut itu. Jadi anak-anak akan bertanya kalau mulai rewel makan segala macam, ibunya mulai kamu harus makan nak gini-gini. Terus saya mulai tanya kenapa mesti makan gitu. Nah ya kenapa mesti makan? Terus kita jawab ya supaya kamu sehat. Kenapa harus sehat? Supaya kamu tumbuh. Kenapa harus tumbuh? Wah itu mulai ruwet sebetulnya. Kenapa juga harus tumbuh ya? Tumbuhan itu harus atau sesuatu yang niscaya? Itu keharusan atau otomatis akan tumbuh atau gimana? Nah, itu aja udah mulai filosofis sekali gitu. Kenapa harus tumbuh? Iya supaya kamu nanti ini bisa sekolah. Kenapa harus sekolah? Supaya kamu nanti ini dapat gelar. Kenapa harus dapat gelar? Dapat kerjaan. Kenapa harus bekerja gitu? Kenapa harus bekerja? Terus aja diuber kan, anak-anak kan gitu. Kenapa harus bekerja? Itu sebenarnya mulai pertanyaan-pertanyaan yang makin rumit. Kenapa juga kita harus bekerja? Terus ya, kenapa harus bekerja? Supaya kamu tetap hidup. Kenapa harus hidup? Itu kan pertanyaan yang paling menghantam gitu ya. Kenapa juga harus hidup ya? Udah kepalang hidup. Ya kenapa kepalang? Sebetulnya itu pertanyaan-pertanyaan sangat berat.